Al-Hikam pasal 8. Ketika Allah membuka pintu perkenalan. Ketika Dia membukakan bagimu suatu wajah pengenalan, maka jangan engkau sandingkan hadirnya pengenalan itu dengan sedikitnya amal-amalmu. Karena sesungguhnya Dia tidak membukakan pengenalan itu bagimu kecuali bahwa Dia semata-mata menginginkan untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya suatu pengenalan itu semata-mata Dia yang menginginkannya atasmu. Sedangkan amal-amal itu semata-mata suatu hadiah dari engkau kepadanya. Maka tidaklah sebanding antara apa-apa yang engkau hadiahkan kepadanya dengan apa-apa yang Dia inginkan untukmu. Syarah. Ada rahasia yang sangat halus di balik kalimat-kalimat Ibnu Athaillah dalam pasal ini. Ibnu Athaillah bukan hendak mengatakan bahwa amaliyah tidak berarti, karena itu adalah tanda kepatuhan kepadanya. Namun ada persoalan yang lebih besar dari itu yang harus dimiliki setiap pejalan suluk. Ketika Allah membuka wajah pengenalan, maka yang Dia anugerahkan kepada seorang hamba adalah dirinya, eksistensinya, bukan semata perbuatannya, karunia-Nya, atau surganya. Maka tidaklah sebanding ketika Allah menyerahkan seluruh dirinya untuk dikenali. Sementara seseorang hanya menyerahkan amal perbuatannya, bukan dirinya. Adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada putrinya Fatimah radhiyallahu untuk senantiasa berdoa pada setiap pagi dan petang. Wahai Zat, yang maha hidup dan maha berdiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Perbaikilah urusanku seluruhnya, dan jangan Engkau serahkan aku kepada diriku walau hanya sekejap mata. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam Al-Hakim. Dalam hadits yang lain dikatakan, Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kuharapkan. Maka janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku meski sekejap mata. Dan perbaikilah urusanku seluruhnya. Sungguh tidak ada Tuhan selain Engkau. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban. Bahwa kebanyakan manusia mengandalkan urusannya kepada dirinya, kepintarannya, amal perbuatannya. Dan sangatlah sedikit manusia yang menginginkan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Sementara dalam Al-Quran dikatakan bahwa sebaik-baik agama seseorang adalah yang aslama wajahu, menyerahkan wajahnya, seluruh eksistensinya, seluruh jiwa raganya, hidup dan matinya, hanya kepada Allah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, sedang dia pun seorang yang ihsan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Quran Surah An-Nisa 4:125. Ma'rifat mengenal kepada Allah. Itu adalah puncak keberuntungan seorang hamba. Maka apabila Tuhan telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepadanya, maka tidak perlu pedulikan berapa banyak amal perbuatanmu. Walaupun masih sedikit amal kebaikanmu. Sebab ma'rifat itu suatu karunia dan pemberian langsung dari Allah. Maka sekali-kali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila aku menguji hambaku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada orang lain, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula. Dan ia boleh memperbarui amal, sebab yang lalu telah diampuni semua. Diriwayatkan bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang nabi di antara beberapa nabinya. Aku telah menurunkan ujian kepada salah seorang hambaku. Maka ia berdoa dan tetap aku tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh. Maka aku berkata kepadanya, hambaku bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat yang justru ujian itu mengandung rahmatku. Karena dengan segala kelakuan kebaikanmu engkau tidak dapat sampai ke tingkat yang akan aku berikan kepadamu. Maka dengan ujian itulah engkau dapat mencapai tingkat dan kedudukan di sisi Allah. Al-Hikam pasal 9. Amal, ahwal dan warid. Beragamnya jenis amal-amal itu disebabkan oleh beragamnya warid-warid yang turun pada ahwal-ahwal hambanya. Syarah. Warid adalah terminologi suluk yang banyak ditemukan dalam Al-Hikam. Makna sederhana warid adalah karunia Allah yang turun kepada seorang hamba. Proses turunnya warid terkait dengan kesiapan qalb,
dalam hal ini adalah kadar ahwal si hamba. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Allah berfirman, tidak dianugerahkan al-hasanah itu melainkan kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Fussilat 41:35. Dalam ayat di atas, sabar adalah ahwal si hamba, dan al-hasanah yang dianugerahkan merupakan warid yang Allah karuniakan. Namun dalam pasal ini Ibnu Athaillah tidak hanya berbicara tentang ahwal dan warid, namun juga berbicara keterkaitan antara warid dan amal. Bahwa warid yang diterima seorang hamba terkait dengan amal hamba tersebut. Amal yang dimaksud di sini adalah berupa amal yang khusus, yakni amal atau dharma yang terkait dengan misi hidup atau jati diri seseorang. Haruslah dipahami bahwa jati diri setiap manusia adalah unik dan berbeda. Suatu warid yang Allah karuniakan kepada seorang hamba, pasti akan mengungkap jati diri hamba tersebut. Seorang nabi, seorang rasul, seorang wali, seorang mursyid, seorang raja, seorang ilmuwan, masing-masing memiliki amal-amal yang khusus terkait jati dirinya. Misalkan seorang hamba yang jati dirinya sebagai mursyid, maka akan dikaruniai warid berupa pengetahuan atau kemampuan untuk membimbing murid-muridnya. Dalam pandangan tasawuf, hal diartikan sebagai pengalaman rohani dalam proses mencapai hakikat dan makrifat. Hal merupakan zauk atau rasa yang berkaitan dengan hakikat ketuhanan yang melahirkan makrifatullah, pengenalan tentang Allah tanpa hal tidak ada hakikat dan tidak diperoleh makrifat. Ahli ilmu membina makrifat melalui dalil ilmiah tetapi ahli tasawuf bermakrifat melalui pengalaman tentang hakikat. Sebelum memperoleh pengalaman hakikat, ahli kerohanian terlebih dahulu memperoleh kasyaf yaitu terbuka kegoiban kepadanya. Ada orang mencari kasyaf yang dapat melihat makhluk gaib seperti jin. Dalam proses mencapai hakikat, ketuhanan kasyaf yang demikian tidak penting. Kasyaf yang penting adalah yang dapat mengenali tipu daya syaitan yang bersembunyi dalam berbagai bentuk dan suasana dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai ahli kasyaf yang paling unggul hanya melihat Jibril alaihi salam dalam rupanya yang asli 2 kali saja. Walaupun pada setiap kali Jibril alaihi salam menemui Rasulullah dengan rupa yang berbeda-beda, Rasulullah tetap mengenalinya sebagai Jibril alaihi salam. Bila seseorang ahli kerohanian memperoleh kasyaf maka dia telah bersedia untuk menerima kedatangan hal atau zauk yaitu pengalaman kerohanian tentang hakikat ketuhanan. Hal tidak mungkin diperoleh dengan beramal dan menuntut ilmu. Sebelum ini pernah dinyatakan bahwa tidak ada jalan untuk masuk ke dalam gerbang makrifat. Seseorang hanya mampu beramal dan menuntut ilmu untuk sampai pintu gerbangnya. Apabila sampai di situ seseorang hanya menanti karunia Allah, semata-mata karunia Allah yang membawa makrifat kepada hamba-hambanya, karunia Allah yang mengandung makrifat itu dinamakan hal. Ada orang yang memperoleh hal sekali saja dan dikuasai oleh hal dalam waktu yang tertentu saja dan ada juga yang terus-menerus di dalam hal. Hal yang terus-menerus atau berkekalan dinamakan wisol yaitu penyerapan hal secara terus-menerus, kekal atau bako. Orang yang mencapai wisol akan terus hidup dengan cara hal yang terjadi. Hal-hal ahwal dan wisol bisa dibagi menjadi 5 macam. 1. Abid. Abid adalah orang yang dikuasai oleh hal atau zauk yang membuat dia merasakan dengan sangat bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mempunyai daya dan upaya untuk melakukan sesuatu. Kekuatan, usaha, bakat-bakat dan apa saja yang ada dengannya adalah daya dan upaya yang dari Allah. Semuanya itu adalah karunia Allah semata-mata. Allah sebagai pemilik yang sebenarnya. Apabila dia memberi, maka dia berhak mengambil kembali pada masa yang dia kehendaki. Seorang abid benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya dia melepaskan sandaran itu dia akan jatuh. Karena dia benar-benar melihat dirinya kehilangan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Asyikin. Asyikin ialah orang yang memandang sifat keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa, bentuk, warna dan ukuran tidak menjadi soal kepadanya karena apa saja yang dilihatnya menjadi cermin yang dia melihat keindahan serta keelokan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Amal atau kelakuan asyikin ialah gemar merenungi alam dan memuji keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada apa yang disaksikannya. Dia boleh duduk, menikmati keindahan alam beberapa jam tanpa merasa jemu.
Kilauan ombak dan titikan hujan memukau pandangan hatinya. Semua yang kelihatan adalah warna keindahan dan keelokan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjadi asyikin tidak memperdulikan lagi adab dan peraturan masyarakat. Kesadarannya bukan lagi pada alam ini. Dia mempunyai alamnya sendiri yang di dalamnya hanyalah keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mutaholik. Mutaholik adalah orang yang mencapai yang hak dan bertukar sifatnya. Hatinya dikuasai oleh suasana kurbi faroid atau kurbi nawafil. Dalam kurbi faroid, mutaholik merasakan dirinya adalah alat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pengguna alat. Dia melihat perbuatan atau kelakuan dirinya terjadi tanpa dia merancang dan campur tangan. Bahkan dia tidak mampu mengubah apa yang akan terjadi pada kelakuan dan perbuatannya. Dia menjadi orang yang berpisah daripada dirinya sendiri. Dia melihat dirinya melakukan sesuatu perbuatan seperti dia melihat orang lain yang melakukannya, yang dia tidak berdaya mengawal atau mempengaruhinya. Hal kurbi faraid adalah dia melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki. Perbuatan dia sendiri adalah gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diamnya juga adalah gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini tidak mempunyai kehendak sendiri, tidak ada ikhtiar dan tadbir. Apa yang mengenai dirinya, seperti perkataan dan perbuatan, berlaku secara spontan. Kelakuan atau amal kurbi faroid ialah bercampur-campur di antara logika dengan tidak logika, mengikut adat dengan merombak adat, kelakuan alim dengan jahil. Dalam banyak perkara penjelasan yang boleh diberikannya ialah tidak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat apa yang dia kehendaki. Dalam suasana kurbi nawafil pula, mutaholik melihat dengan mata hatinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia menjadi pelaku atau pengguna sifat-sifat tersebut, yaitu dia menjadi khalifah dirinya sendiri. Hal kurbi nawafil ialah berbuat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya untuk berbuat sesuatu. Contoh kurbi nawafil adalah kelakuan Nabi Isa alaihissalam yang membentuk rupa burung dari tanah liat lalu menyuruh burung itu terbang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kelakuan beliau A.S. menyeru orang mati supaya bangkit dari kuburnya. Nabi Isa alaihissalam melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diizinkan menjadi kemampuan beliau. Sebab itu beliau tidak ragu-ragu untuk menggunakan kemampuan tersebut menjadikan burung dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Muwahid. Muwahid fana dalam zat. Zatnya lenyap dan zat mutlak yang menguasainya. Bagi muwahid ialah dirinya tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini telah putus hubungannya dengan kesedaran basyariah dan sekalian maujud. Kelakuan atau amalnya tidak lagi seperti manusia biasa karena dia telah terlepas dari sifat-sifat kemanusiaan dan kemakhlukan. Misalkan dia bernama Abdullah, dan jika ditanya kepadanya di manakah Abdullah, maka dia akan menjawab Abdullah tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Dia benar-benar telah lenyap dari keabdullahan, dan benar-benar dikuasai oleh kealahan. Ketika dia dikuasai oleh hal dia terlepas daripada beban hukum syarak. Dia telah fana dari aku, dirinya dan dikuasai oleh kewujudan, aku hakiki. Walau bagaimanapun sikap dan kelakuannya dia tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia tidak dikuasai oleh hal, kesadarannya kembali dan dia menjadi ahli syariat yang taat. Perlu diketahui bahwa hal tidak boleh dibuat-buat dan orang yang dikuasai oleh hal tidak berupaya menahannya. Orang-orang sufi bersepakat mengatakan bahwa siapa yang mengatakan, Ana al-Haq, sedangkan dia masih sadar tentang dirinya maka orang tersebut adalah sesat dan kufur. 5. Mutahakik. Mutahakik ialah orang yang setelah fana dalam zat turun kembali kepada kesadaran sifat. Seperti yang terjadi kepada nabi-nabi dan wali-wali demi melaksanakan amanat sebagai khalifah Allah di muka bumi dan kehidupan dunia yang wajib diurusi. Dalam kesadaran zat, seseorang tidak keluar dari halwatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak peduli tentang keruntuhan rumah tangga dan kehancuran dunia seluruhnya. Sebab itu orang yang demikian tidak boleh dijadikan pemimpin. Dia mesti turun kepada kesadaran sifat barulah dia boleh memimpin orang lain.
Orang yang telah mengalami kefanaan dalam zat kemudian disadarkan dalam sifat adalah benar-benar pemimpin yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khalifahnya untuk memakmurkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memimpin umat manusia menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang inilah yang menjadi ahli makrifat yang sejati, ahli hakikat yang sejati, ahli thoriqoh yang sejati dan ahli syariat yang sejati. Berkumpul padanya dalam satu kesatuan yang menjadikannya insan robani. Insan robani peringkat tertinggi ialah para nabi-nabi dan Allah karuniakan kepada mereka maksum. Sementara yang tidak menjadi nabi dilantik sebagai walinya yang diberi perlindungan dan pemeliharaan. Al-Hikam pasal 10. Cahaya ikhlas. Ruhnya amal yaitu ikhlas. Amal-amal itu semata bentuk-bentuk yang tampil. Adapun ruh-ruh yang menghidupkannya adalah hadirnya sir ikhlas cahaya ikhlas padanya. Syarah. Al-Kisah. Suatu hari saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan beberapa sahabatnya, datanglah seorang wanita kafir membawa beberapa biji buah jeruk sebagai hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dengan senyuman gembira. Lalu mulailah jeruk itu dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tersenyum, sebiji demi sebiji hingga habislah semua jeruk tersebut. Maka ketika wanita itu meminta izin untuk pulang, maka salah seorang sahabat segera bertanya mengapa tidak sedikit pun Rasulullah menyisakan jeruk tadi untuk sahabat lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, tahukah kamu, sebenarnya buah jeruk itu terlalu asam sewaktu saya merasakannya pertama kali. Kalau kalian turut makan, saya takut ada di antara kalian yang akan mengernyitkan dahi atau memarahi wanita tersebut. Saya takut hatinya akan tersinggung. Sebab itu saya habiskan semuanya. Akhlak yang agung seperti ini tidak dapat dipoles di permukaan, tetapi semata-mata karena ada cahaya ikhlas yang sudah tertanam di dalam hati. Sikap dan perilaku adalah cerminan hati. Dalam sebuah hadits qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pernah bertanya kepada Jibril tentang ikhlas. Lalu Jibril berkata, aku telah menanyakan hal itu kepada Allah. Lalu Allah berfirman, ikhlas adalah salah satu dari rahasiaku, yang aku berikan ke dalam hati orang-orang yang kucintai dari kalangan hamba-hambaku. Hadits qudsi. Sir secara bahasa artinya adalah rahasia. Secara hakikat sir adalah cahaya khusus yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dia cintai. Sebagaimana diungkap dalam hadits di atas. Tidak ada amal-amal yang agung dapat tegak kecuali Allah telah menanamkan ruh berupa cahaya ikhlas yang dapat menghidupkan amal tersebut. Sebagaimana akhlak-akhlak yang tinggi yang ditampilkan oleh para nabi, rasul serta hambanya yang dia cintai adalah karena ada ruh-ruh yang menghidupkannya. Dan itu berupa sir cahaya ikhlas yang menyala di dalam hati. Amal ialah geraknya badan lahir atau hati. Amal itu digambarkan sebagai tubuh jasad, sedangkan ikhlas itu sebagai ruhnya, yakni badan tanpa ruh berarti mati, amal lahir atau amal hati itu bisa hidup hanya dengan adanya ikhlas. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Bayyinah 5. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ikhlas kepadanya. Az-Zumar 2. Imam Hasan al-Basyari berkata, aku pernah bertanya kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu tentang ikhlas. Beliau menjawab, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikhlas itu apa? Beliau menjawab, aku pernah menanyakan TTG ikhlas itu KPD Malaikat Jibril alaihi salam dan beliau menjawab, aku pernah bertanya TTG hal itu kepada Allah Rabbul Izzah. Dan ia menjawab, ikhlas ialah rahasia di antara rahasia-rahasiaku yang kutitipkan di hati hambaku yang aku cintai. Ikhlas itu berbeda, bertingkat sesuai dengan perbedaan orang yang beramal. Keikhlasan orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan amal perbuatan itu telah bersih dari pada ria, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Sedang tujuan amal perbuatan mereka selalu hanya pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya, dan supaya diselamatkan dari nerakanya. Keikhlasan orang-orang yang cinta kepada Allah, yang beramal hanya karena mengagungkan Allah, karena hanya Allah Zat
yang wajib diagungkan. Tidak karena pahala atau selamat dari siksa neraka. Sayyidah Robiah Al-Adawiyah bermunajat pada Allah. Ya Allah, saya beribadah kepadamu bukan karena takut nerakamu, dan juga tidak karena cinta dengan surgamu. Perkataan ini masih menggap dirinya yang beribadah mengaku bisa beribadah. Keikhlasan orang-orang yang sudah marifat kepada Allah. Mereka selalu melihat kepada Allah. Gerak dan diamnya badan dan hatinya itu semua atas kehendak Allah. Mereka tidak merasa kalau bisa beramal, kecuali diberi pertolongan oleh Allah. Tidak sebab daya kekuatan dirinya sendiri. Al-Hikam pasal 11. Kuburlah eksistensimu. Kuburlah wujudmu, eksistensimu, di dalam bumi kerendahan, ketiadaan, maka segala yang tumbuh namun tidak ditanam, dengan baik tidak akan sempurna buahnya. Syarah. Secara bahasa, al-humul artinya adalah kosong, lemah, bodoh, tidak aktif, tidak dikenal, yang dalam pasal ini bermakna kerendahan atau ketiadaan. Sementara wujud atau eksistensi manusia pada dasarnya ingin diakui, dikenal, masyhur, terpandang, paling hebat, dan semacamnya. Dalam istilah psikologi, manusia diatur oleh ego yang ada dalam dirinya. Bersuluk pada dasarnya adalah proses menumbuhkan jiwa. Adapun jiwa bagaikan pohon yang tumbuh. Jiwa harus ditanam dan dirawat agar dapat tumbuh dan berbuah dengan sempurna. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik. Akarnya teguh, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-Nya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Quran Surah Ibrahim 14:24-25. Kita tidak akan mampu mengenal siapa diri kita. Buah takwa apa yang harus kita hasilkan. Kecuali Allah memberi petunjuk dan perlindungan. Selama ini, ego diri kita yang mengatur siapa diri kita dan apa yang kita inginkan. Sementara Allah lah yang lebih mengetahui diri kita yang sesungguhnya. Dalam pasal ini, Ibnu Athaillah mengungkap sebuah kunci agar kita dapat menghasilkan buah takwa yang sempurna, yakni dengan mengubur eksistensi kita, ego kita, dalam bumi ketiadaan. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi seorang yang beramal, daripada menginginkan kedudukan dan terkenal pergaulannya di tengah-tengah masyarakat. Dan ini termasuk keinginan hawa nafsu yang utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merendahkan diri, maka Allah akan memuliakannya dan barang siapa yang sombong, Allah akan menghinanya. Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata, tidak benar tujuan kepada Allah. Siapa yang ingin terkenal? Ayub As-Sakhtiyani radhiyallahu anhu berkata, demi Allah tidak ada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah, melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Muaz bin Jabal berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedikit ria, itu sudah termasuk syirik. Dan barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka telah memusuhi Allah. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa yang tersembunyi tidak terkenal, yang bila tidak ada, tidak dicari dan bila hadir tidak dipanggil dan tidak dikenal. Hati mereka bagai pelita hidayat. Mereka terhindar dari segala kegelapan dan kesukaran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Rasulullah bersabda, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sholat bersama kamu. Abu Hurairah berkata, aku berharap semoga akulah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka pagi-pagi aku salat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetap tinggal di majelis setelah orang-orang pada pulang. Tiba-tiba ada seorang budak hitam berkain compang camping datang berjabat tangan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu wahai Rasulullah? Jawab Nabi, ya benar. Ia seorang budak dari Bani Fulan.
Abu Hurairah berkata, "Mengapa engkau tidak membeli dan memerdekakannya wahai Nabi Allah?" Jawab Nabi, "Bagaimana aku akan dapat berbuat demikian? Sedangkan Allah akan menjadikannya seorang raja di surga." Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang terkemuka. Dan ini salah seorang raja dan terkemuka. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mengasihi, mencintai makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, yang kempes perut kecuali dari hasil yang halal, yang bila akan masuk kepada raja tidak diizinkan, bila meminang wanita bangsawan tidak akan diterima, bila tidak ada tidak dicari, bila hadir tidak dihiraukan, bila sakit tidak dijenguk, bahkan ia meninggal tidak dihadiri jenazahnya. Para sahabat bertanya, "Tunjukkan kepada kami wahai Rasulullah salah seorang dari mereka." Jawab Nabi, "Uwais Al-Qarani, seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, tingginya agak sedang dan selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Al-Quran. Tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Andaikan ia bersungguh-sungguh memohon sesuatu kepada Allah pasti diberinya." Di bawah bahu kirinya berbekas, "Wahai Umar dan Ali, jika kamu bertemu padanya, maka mintalah kepadanya supaya memohonkan ampun untukmu." Al-Hikam pasal 12. Uzlah. Tidak ada sesuatu yang sangat berguna bagi hati, jiwa, sebagaimana menyendiri untuk masuk ke medan tafakur. Syarah. Seorang murid salik kalau benar-benar ingin wusyul kepada Allah, pastilah ia berusaha bagaimana supaya hatinya tidak lupa pada Allah, bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam usaha ini tidak ada yang lebih bermanfaat kecuali uzlah menyendiri dari pergaulan umum, dan dalam kondisi uzlah murid mau tafakur, berpikir tentang makhluknya Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, keadilan Allah dan belas kasihnya Allah, yang bisa menjadikan hati timbul rasa takdim kepada Allah, menambah keyakinan dan ketakwaan kepada Allah. Adapun bahayanya murid yang tidak uzlah itu banyak sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang sahabat yang tidak baik, bagaikan pandai besi yang membakar besi. Jika kamu tidak terkena oleh percikan apinya, maka kamu terkena bau busuknya. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai putra Imran, waspadalah selalu dan pilihlah untuk dirimu seorang sahabat teman, dan sahabatmu yang tidak membantumu untuk membuat taat kepadaku, maka ia adalah musuhmu." Dan juga Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, "Wahai Daud, mengapakah engkau menyendiri?" Jawab Daud, "Aku menjauhkan diri dari makhluk untuk mendekat kepadamu." Maka Allah berfirman, "Wahai Daud, waspadalah selalu, dan pilihlah untukmu sahabat, dan tiap sahabat yang tidak membantu untuk taat kepadaku, maka itu adalah musuhmu, dan akan menyebabkan membeku hatimu serta jauh dariku." Nabi Isa alaihissalam bersabda, "Jangan berteman dengan orang-orang yang mati. Niscaya hatimu akan mati." Ketika ditanya, "Siapakah orang-orang yang mati itu?" Nabi Isa menjawab, "Mereka yang rakus kepada dunia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang paling aku khawatirkan pada umatku ialah lemahnya iman dan keyakinan." Nabi Isa alaihissalam bersabda, "Berbahagialah orang yang perkataannya zikir, diamnya tafakur dan pandangannya tertunduk. Sesungguhnya orang yang sempurna akal ialah yang selalu mengoreksi dirinya, dan selalu menyiapkan bekal untuk menghadapi hari setelah mati." Sa'al et-Tustari radhiyallahu anhu berkata, kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam. Dan dengan itu tercapai derajat wali, di samping melakukan semua kewajiban-kewajiban agama, yaitu 1. Lapar. 2. Diam. 3. Menyendiri. 4. Bangun tengah malam, sholat tahajud. Al-Hikam pasal 13. Resiko hati yang keruh. Bagaimana akan dapat bercahaya hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam cermin hatinya? Bagaimana berangkat menuju kepada Allah, padahal ia masih terbelenggu oleh nafsu syahwat? Bagaimana akan dapat masuk menjumpai Allah, padahal ia belum bersih dari kelalaian? Bagaimana ia berharap akan mengerti rahasia yang halus dan tersembunyi, padahal ia belum taubat dari kekeliruannya? Syarah.
Dalam hikmah ke-13 ini menjadi kelanjutan hikmah sebelumnya, 12, yang menerangkan tentang pentingnya uzlah. Sedang hikmah 13 memperingatkan uzlah jasad tubuh saja tidak akan ada artinya jika hatinya tidak ikut beruzlah. Hatinya masih bebas dan dipenuhi 4 perkara. 1. Gambaran. Ingatan. Keinginan terhadap benda dunia, seperti harta, wanita, pangkat jabatan del. 2. Syahwat. Keinginan yang melupakan Allah. 3. Kelalaian dari zikir kepada Allah. 4. Dosa-dosa yang tidak dibasuh dengan taubat. Jadi seorang murid yang ingin wusyul kepada Allah harus membersihkan dari 4 perkara tersebut. Karena berkumpulnya dua hal yang berlawanan pada saat bersamaan dalam satu tempat dan waktu itu mustahil, tidak mungkin, sebagaimana berkumpulnya antara diam dan gerak, antara cahaya terang dan gelap. Demikian pula cahaya iman berlawanan dengan gelap yang disebabkan karena selalu masih berharap kepada sesuatu selain Allah. Demikian pula mengembara menuju kepada Allah harus bebas dari belenggu hawa nafsu supaya dapat sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepadamu segala kebutuhanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan yang belum diketahui." Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu bertemu dengan Ahmad bin Abi Hawari dan berkata, "Ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah engkau dapat dari gurumu Abu Sulaiman." Jawab Ahmad bin Abi Hawari, "Bacalah Subhanallah tapi tanpa rasa kekaguman." Setelah dibaca oleh Ahmad bin Hambal, Subhanallah, maka Ibnu Hawari berkata, "Aku telah mendengar Abu Sulaiman berkata, apabila hati, jiwa, manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa, niscaya akan terbang ke alam malakut, kemudian kembali membawa berbagai ilmu yang penuh hikmah tanpa memerlukan lagi guru." Ahmad bin Hambal setelah mendengar keterangan itu langsung ia berdiri dan duduk di tempatnya berulang-ulang sampai 3 kali. Lalu berkata, "Belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk Islam." Ia sungguh merasa puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. Lalu ia membaca hadits, "Men amila bima alima warot sahuluhu ilma malem ya'lam." Barang siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan yang belum diketahui. Al-Hikam pasal 14. Alam terang karena nur ilahi. Alam itu semuanya dalam kegelapan, sedangkan yang meneranginya hanya karena dohirnya al-haq Allah padanya. Maka barang siapa yang melihat alam, lantas tidak melihat Allah di dalamnya, atau di dekatnya, atau sebelumnya, atau sesudahnya, maka sungguh ia telah disilaukan oleh nur cahaya, dan tertutup baginya surya, nur cahaya, marifat oleh tebalnya benda-benda alam ini. Syarah. Alam semesta yang mulanya tidak ada dan memang gelap, sedang yang menamparkannya sehingga berupa kenyataan, hanya kekuasaan Allah padanya. Karena itu barang siapa yang melihat sesuatu benda alam ini, lantas tidak terlihat olehnya kebesaran dan kekuasaan Allah yang ada pada benda itu, sebelum atau sesudahnya, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya. Bagaikan ia melihat cahaya yang terang benderang, lalu ia mengira tidak ada bola yang menimbulkan cahaya itu. Maka semua seisi alam ini bagaikan cahaya, sedang yang hakiki, sebenarnya, terlihat itu semata-mata kekuasaan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Arti melihat Allah di dalam al-kaun alam, yaitu segala sesuatu yang ada ini berjalan menurut hukum Allah. Jadi hatinya hamba ketika melihat alam, langsung dia tahu Allah yang membuat. Allahu kahooliku kulli syai, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak melihat sebab musababnya, melihat Allah di dekat al-kaun alam, yaitu sadar kalau Allah lah yang mengurusi dan mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya. Dengan kesadaran yang seperti ini hati akan terdorong untuk selalu muraqabah dengan rasa syukur dan selalu berusaha melaksanakan kewajiban dari Allah. Dan akhirnya akan hilang kesenangan-kesenangan nafsu. Melihat Allah sebelum al-kaun alam, sebelum sesuatu diwujudkan yaitu melihat kita melakukan sesuatu yang diinginkan itu tidak akan terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah.
Dengan kesadaran seperti ini hati bisa bertawakal, menyerahkan semua pada Allah atas apa yang diinginkan. Karena yakin semua yang wujud itu pasti Allah yang mewujudkan. Melihat Allah sesudah al-kaun alam, yaitu sebab. Melihat Allah hamba tidak merasa kalau dia melakukan sesuatu amal. Karena sadar bahwa Allah lah yang menjadikan amal itu. Al-Hikam pasal 15-24. Bukti kekuasaan Allah. 15. Di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa, ialah dapat menghijab engkau daripada melihat kepadanya dengan hijab tanpa wujud di sisi Allah. Syarah. Sepakat para orang-orang arif, bahwa segala sesuatu selain Allah tidak ada artinya. Tidak dapat disamakan adanya sebagaimana adanya Allah. Sebab adanya alam terserah kepada karunia Allah. Bagaikan adanya bayangan yang tergantung selalu kepada benda yang membayanginya. Maka barang siapa yang melihat bayangan dan tidak melihat kepada yang membayanginya, maka disinilah terhijabnya. Allah berfirman, segala sesuatu rusak binasa kecuali zat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan ucapan seorang penyair yang berkata, camkanlah bahwa segala sesuatu selain Allah itu palsu belaka, dan tiap nikmat kesenangan dunia pasti akan binasa. 16. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab, dibatasi tirai oleh sesuatu padahal Allah yang menampakkan, mendohirkan segala sesuatu. 17. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu, padahal dia Allah, yang tampak dohir, pada segala sesuatu. 18. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu, padahal dia Allah, yang terlihat dalam tiap sesuatu. 19. Bagaimana akan dapat ditutupi oleh sesuatu, padahal dia Allah, yang tampak pada tiap sesuatu. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu, padahal dia Allah, yang ada dohir sebelum adanya sesuatu. 20. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu, padahal dia Allah, lebih jelas dari segala sesuatu. 21. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu, padahal dia Allah, yang tunggal yang tidak ada di sampingnya sesuatu apapun. 22. Bagaimana akan dihijab oleh sesuatu, padahal dia Allah, lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. 23. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu, padahal seandainya tidak ada Allah, niscaya tidak akan ada segala sesuatu. Syarah. Allah itu zat yang mendohirkan segala sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu itu bisa menutupi, menghijabnya? Allah itu zat yang nyata pada segala sesuatu. Bagaimana bisa dia tertutupi? Allah itu zat yang Maha Esa. Tidak ada sesuatu yang bersamanya. Bagaimana mungkin dia dihijab oleh sesuatu yang tidak wujud di sampingnya? Demikian tampak jelas sifat-sifat Allah pada tiap-tiap sesuatu di alam ini. Yang semua isi alam ini sebagai bukti kebesaran, kekuasaan, keindahan, kebijaksanaan dan kesempurnaan zat Allah yang tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya. Sehingga bila masih ada manusia yang tidak mengenal Allah, tidak melihat Allah, maka benar-benar ia telah silau oleh cahaya yang sangat terang, dan telah terhijab dari nur marifat oleh awan tebal yang berupa alam sekitarnya. 24. Sungguh sangat ajaib. Bagaimana tampak wujud dalam ketiadaan? Atau bagaimana dapat bertahan sesuatu yang hancur itu, di samping zat yang bersifat kidam? Syarah, yakni, sesuatu yang hakikat tidak ada bagaimana dapat tampak. Ada wujudnya. Hakikat, adam tidak ada itu gelap. Sedangkan wujud itu bagaikan cahaya terang. Demikian pula batil dan hak. Batil itu harus rusak dan binasa. Sedangkan yang hak itulah yang harus tetap kuat bertahan. Kata KAYFA yang jumlahnya ada 10. Semua isim istifham. Tapi yang dimaksudkan menggunakan arti ta'ajub heran, dan arti menafikan tidak mungkin. Ta'ajub itu karena syuhudnya kepada Allah. Jika hamba sudah syuhud kepada Allah, semua wujud selain Allah itu hilang dari pandangan mata hatinya. Semua selain Allah itu sama sekali tidak ada wujudnya. Al-Hikam pasal 25. Tanda-tanda kebodohan. Tiada meninggalkan sedikit pun dari kebodohan. Barang siapa yang berusaha akan mengadakan sesuatu dalam suatu masa, selain dari apa yang dijadikan oleh Allah di dalam masa itu. Syarah.
Sungguh amat bodoh seorang yang mengadakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Pada hikmah lain ada keterangan. Tiada suatu saat pun yang berjalan melainkan di situ pasti ada takdir Allah yang dilaksanakan. Allah berfirman, tiap hari Dia Allah menentukan urusan, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan dan lain-lain. Maka sebaiknya seorang hamba menyerah dengan ikhlas kepada hukum, ketentuan Allah pada tiap saat, sebab ia harus percaya kepada rahmat dan kebijaksanaan kekuasaan Allah. Al-Hikam pasal 26. Jangan menunda amal. Menunda amal perbuatan kebaikan karena menanti kesempatan lebih baik. Suatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Syarah. Seorang murid apabila terlalu disibukkan dengan urusan dunianya, yang bisa menghalangi amal yang menyebabkan dekat dengan Allah, sehingga dia menangguhkan amal menunggu kesempatan yang tidak sibuk itu dinamakan kumprung kebodohan. Kebodohan itu disebabkan oleh 1. Karena ia mengutamakan duniawi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal selamanya. 2. Penundaan amal itu kepada masa yang ia sendiri tidak mengetahui apakah ia akan mendapatkan kesempatan itu atau kemungkinan ia akan dijemput oleh maut yang setiap saat selalu menantinya. 3. Kemungkinan azam, niat dan hasrat itu menjadi lemah dan berubah. Seorang penyair berkata, janganlah menunda sampai besok. Apa yang dapat engkau kerjakan hari ini? Waktu sangat berharga. Maka jangan engkau habiskan kecuali untuk sesuatu yang berharga. Al-Hikam pasal 27. Jangan minta dipindah dari satu makom ke makom lain. Petik 2. Jangan engkau meminta kepada Allah supaya dipindahkan dari suatu masalah kepada masalah yang lain. Sebab sekiranya Allah menghendakinya tentu telah memindahkanmu, tanpa merubah keadaan yang terdahulu. Syarah. Dalam suatu hikayat, ada seorang yang salik. Dia bekerja mencari nafkah dan beribadat dengan tekun. Lalu ia berkata dalam hatinya, andai kata aku bisa mendapatkan untuk tiap hari 2 potong roti, niscaya aku tidak susah bekerja dan melulu beribadat. Tiba-tiba ia tanpa ada masalah tiba-tiba ia ditangkap dan dipenjara. Dan tiap hari ia menerima 2 potong roti. Kemudian setelah beberapa lama ia merasa menderita dalam penjara. Ia berpikir, bagaimana sampai terjadi demikian ini? Tiba-tiba ia mendengar suara yang berkata, engkau minta 2 potong roti, dan tidak minta keselamatan. Maka kami Allah menerima dan memberi apa yang engkau minta. Setelah itu ia memohon ampun dan membaca istighfar. Maka seketika itu pula pintu penjara terbuka dan ia dibebaskan dari penjara. Sebab Allah menjadikan manusia dengan segala kebutuhannya, sehingga tidak perlu manusia merasa khawatir, ragu dan jemu terhadap sesuatu pemberian Allah, walaupun berbentuk penderitaan pada lahirnya. Sebab hakikat nikmat besar bagi siapa yang mengetahui hakikat. Sebab tidak ada sesuatu yang tidak muncul dari rahmat, karunia dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hikam pasal 28. Salik. Jangan berhenti karena godaan. Tiada kehendak dan semangat orang salik yang mengembara menuju kepada Allah untuk berhenti ketika terbuka baginya sebagian yang goib, melainkan segera diperingatkan oleh suara hakikat. Bukan itu tujuan. Dan teruslah mengembara berjalan menuju ke depan. Demikian pula tiada tampak baginya keindahan alam, melainkan diperingatkan oleh hakikat, bahwa kami semata-mata sebagai ujian. Maka janganlah tertipu hingga menjadi kafir. Syarah. Arti salik yaitu menempuh jalan. Yang dimaksud salik di sini usaha caranya bisa wusyul kepada Allah. Yang dimaksud wushul di sini yaitu sampai pada tingkatan merasa selalu berada di sisi Allah, di dekat Allah, dalam segala kesempatan dan waktu. Abu Hasan Et-Tustari berkata, di dalam pengembaraan menuju kepada Allah jangan menoleh kepada yang lain, dan selalu berzikir kepada Allah, sebagai benteng pertahananmu. Sebab segala sesuatu selain Allah, akan menghambat pengembaraanmu. Syekh Abu Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu anhu berkata, jika engkau ingin mendapat apa yang telah dicapai oleh waliullah, maka hendaknya engkau mengabaikan semua manusia, kecuali orang-orang yang menunjukkan kepadamu jalan menuju Allah,
dengan isyarat teori yang tepat atau perbuatan yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnatul Rasul. Dan abaikan dunia tetapi jangan mengabaikan sebagian untuk mendapat bagian yang lain. Sebaliknya hendaknya engkau menjadi hamba Allah yang diperintah mengabaikan musuhnya. Apabila engkau telah dapat melakukan dua sifat itu, yakni mengabaikan manusia dan dunia, maka tetaplah tunduk kepada hukum ajaran Allah dengan istiqomah dan selalu tunduk serta istighfar. Pengertian keterangan ini, agar engkau benar-benar merasakan sebagai hamba Allah dalam semua yang engkau kerjakan atau engkau tinggalkan, dan menjaga hati dan perasaan. Jangan sampai merasa seolah-olah di dalam alam ini ada kekuasaan selain Allah, yakni bersungguh-sungguh dalam menanggapi dan memahami. Tiada daya dan kekuatan sama sekali, kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Maka apabila masih merasa ada kekuatan diri sendiri berarti belum sempurna mengaku diri hamba Allah. Sebaliknya bila telah benar-benar mantap perasaan la haula wala quwata illa billah itu, dan tetap demikian beberapa lama, niscaya Allah membukakan untuknya pintu rahasia-rahasia yang tidak pernah didengar dari manusia seisi alam. Al-Hikam pasal 29. Jangan menuduh Allah. Permintaanmu dari Allah mengandung pengertian menuduh Allah. Khawatir tidak memberimu. Dan engkau memohon kepada Allah supaya mendekatkan dirimu kepadanya. Berarti engkau masih merasa jauh daripadanya. Syarah. Dan engkau memohon kepada Allah untuk mencapai kedudukan dunia dan akhirat. Membuktikan tiada malunya engkau kepadanya. Dan permohonanmu kepada sesuatu selain dari Allah menunjukkan engkau jauh daripadanya. Permohonan seorang hamba kepada Allah terbagi dalam 4 macam. Dan kemudian kesemuanya itu tidak tepat bila diteliti dengan seksama dan mendalam. Permintaan kepada Allah mempunyai pengertian menuduh. Sebab sekiranya ia percaya bahwa Allah akan memberi tanpa minta, ia tidak akan minta. Disebabkan karena khawatir tidak diberi apa yang dibutuhkannya menurut pendapatnya. Atau menyangka Allah melupakannya. Dan lebih jahat lagi bila ia merasa berhak, tetapi oleh Allah belum juga diberi. Dan permintaanmu untuk takarub, menunjukkan bahwa engkau merasa gaib daripadanya. Sedang permintaanmu sesuatu dari kepentingan-kepentingan duniawi membuktikan tiada malunya engkau daripadanya. Sebab sekiranya engkau malu dari Allah tentu tidak merasa ada kepentingan bagimu selain mendekat kepadanya. Sedang bila engkau minta dari sesuatu selain Allah, membuktikan jauhmu daripadanya. Sebab sekiranya engkau mengetahui bahwa Allah dekat kepadamu, tentu engkau tidak akan meminta selain kepadanya. Kecuali permintaan yang semata-mata untuk menurut perintah Allah. Karena hanya inilah yang benar.